guys, hari ini tanggal 21 September 2000 berapa ya? 2011 ya? Dengan kami host kepercayaan magang. Host magang, host internship. Yoi. Kan ngomong patah-patah. Gue Cok. Kita dari sama-sama sharing sangkutan. Yoi. Jadi gini guys, Evergrande ini dia adalah perusahaan China. Oh, jadi perusahaan. Iya, jadi sekitar mau tahun 2000 gitu. Oke. China kan lagi mau maju-majunya tuh, mau bangun-bangun banyak properti, mau bangun banyak city. Jadi kayaknya dia tuh sebenarnya di backup pemerintahnya juga. Dia tuh bangun banyak banget. Nah, gue singkat cerita aja nih keberhasilan dia udah berhasil banget. Nah, lu pernah dengar nggak? Kayak orang ada bilang ghost town di China. Kota udah dibangun tapi nggak ada penduduknya itu. Iya, jadi ternyata guys di China tuh banyak juga overbuild, kelebihan stok. Banyak banget ya. Tapi karena dia lagi emang naik banget, permintaan banyak tuh belum kelihatan masih cuan, terus masih perusahaannya bagus banget. Tapi mulai di 2010 ke atas, 2011, 2012 mulai banyak masalah. Jadi sampai ke sekarang tuh sebenarnya udah ada tanda-tanda banyak masalah. Telat bayar, gaji karyawan, tapi masih kecil-kecil lah, masih belum ke blow up. Iya. Nah, sekarang ini tepatnya benar-benar hari-hari ini, minggu-minggu ini mulai kelihatan bahwa Evergrande mulai nggak bisa bayar utang. Mulai banyak banget masalah. Masuk ke bankruptcy dong, bro. Iya, tapi kita tuh kayak belum tahu nih, ini Evergrande ini bisa bayar nggak sih? Cuma udah jelas lah bahwa dia ini kesulitan bayar. Ya, lagi sulit financial ya. Iya, kesulitan bayar. Nah, itu berita jeleknya. Oke. Sekarang apa hubungannya dengan Bitcoin? Itu pertanyaan gua. Iya. Nah, gini guys, perusahaan-perusahaan di dunia. Sama satu lagi kok, kenapa dari negara China bisa efek ke global? Yes, jadi gini guys, perusahaan sebesar itu di dunia ini, itu berjalan dengan surat utang. Bond ya? Bond, komersial bond. Banyak itu dengan surat utang. Jadi misalnya kalau Evergrande ada utang, dia bisa utang kemana? Kemana aja di dunia ini? Kemana aja? Terlebihnya di dalam negeri China sendiri yang gue baca dia ada hutang ke 100 lebih bank. Kok? Di China. Ya bang, percaya aja yang perusahaannya gede banget ya. Iya. Dan tahu nggak berapa jumlah hutangnya dia? Berapa tuh? Gua merinding nih mau denger, bro. Kurang lebih ya. Jumlah utang dia itu sama dengan GDP. Ini kurang lebih ya guys. GDP satu negara Singapura. Anjir. Berapa ya? 300 miliar dolar. Anjir. 300 miliar dolar. GDP negara Singapura, gila nggak? Nah, apakah hutang-hutangnya itu cuma di dalam negeri? Tidak dong guys, dunia nggak berjalan seperti itu. Anjir. Banyak dong yang ngasih surat utang ke Evergrande ini. Nah, salah satu yang hotnya adalah, tapi gua disclaimer, udah dibantah sama Tether. Orang-orang isu, nih kan namanya isu ya guys. Iya. Tether megang bondnya Evergrande. Wah. Tether itu kalau kalian tahu USDT ya guys ya. Ya. Stable coinnya. Stable coin. Emang kenapa? Kalau Tether megang, emang kenapa orang takut apa? Ya orang takut kalau misalnya Tether harus bayar dia, Tether nggak bisa bayar juga, Tether akan ngelepas Bitcoinnya dong. Wah, anjir. Ancur-ancuran dong. Ya. Ya kan kalau Tether ngelepas Bitcoinnya, kita ini apa guys? Puluhan juta cuma kita butiran debu aja ya. Iya, kayaknya. Puluhan juta cuma jadi Starbucks satu. Jadi apa guys? Ya kayak gitu. Oke, itu kan yang bad-nya. Sekarang good news-nya. Belum good news ya. Cuma kemungkinan satu. Apa tuh? Orang menyamakan ini dengan, jadi tahun 2008 itu juga ada subprime mortgage itu loh. Jadi kayak kredit perumahan macet di Amerika yang menyebabkan Lehman Brothers pun fall. Lehman Brothers gede banget. Lehman Brothers itu gede banget. Tapi saking dia gedenya, jadi ada termnya nih. Too big to fail, terlalu gede untuk jatuh. Jadi dia di bail out, diselamatkan sama government Amerika. Jadi orang sekarang berharap pemerintah Cina akan melakukan hal yang sama, nyelamatin si Evergrande itu. Evergrande juga. Karena kenapa? Karena proyek-proyek Evergrande ini kalau dia bangkrut, ada berapa banyak rakyat Cina yang beli rumah sama dia? Belum jadi. Ya. Ya. Banyak banget. Makanya
Makanya orang bilang too big to fail. Tapi kita kan nggak tahu apakah pemerintah Cina akan melakukan hal yang sama. Mungkin pemerintah Amerika pernah melakukan hal yang sama. Tapi kan ini beda pemerintahan ya, beda Ya. policy. Oke. Nah, yang kedua adalah market saat ini sudah jatuh. Padahal reaksi pemerintah Cina belum ada. Yes. Kenapa? Nih, kita masih menunggu-nunggu guys. Sebenarnya guys, kalau gue bilang ya, yang paling parah itu besok. Kenapa? Karena 2 hari ini, Senin dan Selasa ini, di Cina lagi libur. Mid-Autumn Festival. Ya. Lagi libur. Nah, kalau besok, Mooncake ya, mooncake. kalau besok tiba-tiba pemerintah Cina bilang, oke, tenang aja, kita bantu. Wah, terbang dong. Selau. Tapi kalau menurut Cina, satu, diam aja. Market tuh diam aja tuh, dia akan mengasumsikan sendiri, tambah drop. Iya. Kalau pemerintah Cina bilang, kita pikir-pikir dulu, tambah drop. Iya. Kalau pemerintah Cina bilang, ya kita nggak bantu deh. Udah, kita nggak usah bikin konten lagi. Iya. Udah, nggak usah bahas, Terus gue mau nanya kok. nggak usah bahas kripto lagi. Udah, ngapain? Gue mau nanya. Apa tuh? Ini ada hubungannya sama tapering di Amerika nggak sih? Nah, itu isu luar negeri. Ada isu tapi ya. Gue ada baca ada isu. Jadi Evergrande inilah kita bilang ya, isu luar negeri lah. Walaupun bagi gue sekarang ekonomi nggak ada lagi luar negeri dalam negeri. Semua Global. Semua global. Lu pasti megang utang gue. Ada siapa tuh semua tuh? Iya. Semua tuh guys nggak ada apa namanya ya, institusi ekonomi yang berdiri sendiri. Nggak mungkin. Dia dapat duit dari mana? Iya. Ya kan nggak mungkin. Ya. Duit ini kita ngomong besar ya. Iya. Bukan cuma bangun ruko ya. Ini bukan bangun ruko loh. Ini 3 utangnya aja. Ini skala global guys. Utangnya aja 300 miliar loh guys. Lu 300 miliar sebanyak apa udah lu nggak usah bayangin. nggak usah bayangin deh. Gue juga nggak tahu. Nggak usah bayangin terlalu. Kita cuma minum Starbucks aja masih susah tuh. Lu minum Starbucks aja tunggu promo aja. Ya kan, itu sulit deh. Ya. Kita cuma pokoknya itu gede Oke, banget. Oke. Nah, masalah tempering ini, wah gila. Ini bisa gue bilang masalah, anggaplah ya masalah dalam negeri kan. Karena ini tuh kan Bank Sentralnya Amerika, Fed. Iya, betul. Ya kan? Fed. Itu Bank Sentral Amerika berarti US dollar, ya nggak? Yes. US dollar adalah bisa dibilang apa ya, pairingnya Bitcoin yang paling berpengaruh. Ya nggak? Ya nggak? US dollar, USDT, sama ya, itu yang paling berpengaruh. Kita sebenarnya nggak usah ada Evergrande ya. Sama tempering ini aja kita drop. Betul. Ya nggak? Betul. Dan itu sebenarnya rumornya akhir tahun kan. Nah, tapi ngomong-ngomong tempering nih, sebenarnya waktu itu Franz pernah cerita sama gue nih. Nanti rencana tanggal 23 besok itu The Fed akan meeting dan akan memberikan proyeksi ekonomi ke depannya, membahas tentang inflasi dan GDP. Waduh. Dan tentu akan memutuskan jadi tapering atau tidak, dan kalau jadi pun kapan. Berarti besok semuanya nih Gitu dari Fed dan guys. dari pemerintah Cina. Wah, ini kalau sampai benar-benar semuanya, wah anjing, duit kita Kayaknya gua tinggal ngalamin 30% nih kayaknya. Last question dari gua kalau hari Apa ini. tuh? Apa tuh? Di saat harga Bitcoin lagi kayak gini nih, which is kan ngaruh ke semua altcoin nih. Yes. Mother namanya Yes. mother. Ya. Menurut lu, ini adalah saat yang tepat untuk buy more atau nunggu atau bahkan cut loss? Jawaban gua Hmm. nggak akan subjektif. Oke, Kenapa? Karena gua lagi terlanda fear. karena beda-beda ya tiap orang ya. Jujur, gua sekarang lagi ada fear. Kenapa? Karena gua banyak nyuntik. Karena ini kan bukan dip yang pertama. Yes. Untungnya pas gua profit udah ada yang gua withdraw. Udah TP lu. Udah, bukan ya. Karena gua udah ada rencana emang gua mau beliin apa. Nah, tapi kan ada yang gua masukin lagi. Masih nyangkut. Beberapa ini menurut gua yang gua nggak percaya proyek jangka panjang. Jadi gua ini suka main jangka pendek. Gua nggak ada sebenarnya, jarang gua main jangka panjang. Tapi ada beberapa proyek menurut gua sampai akhir tahun ini masih goks. Sebutin aja kok. Spill ya 3 koin yang lu akan hold sampai setahun ini apa? Sudah pasti ya guys. Number 1. Everyone's favorite Yes. Cardano. Oke, di sini nanti ada logonya nih Cardano. Oke. Iya dong, everyone's favorite Cardano dong. Terus Number 2. everyone's favorite juga Solana. Oke. Oke. Yang ketiga Yang guys, ketiga? ini sangat tergantung ya guys. Sangat tergantung dari apa yang terjadi di akhir tahun. Katanya
Ethereum mau Upgrade ya? 2.0 ya? blockchain-nya 2.0. Box. Kalau hopefully ya bener-bener yang itu jadi, menurut gua kita perlu megang sushi. Menurut gua. Nah, ngomong-ngomong soal sushi, ini kan 3 nih. Tapi gue cuma mau tambahin satu yang my all time favorite, sudah pasti cake. Cake to the moon. Cake tuh. Ya. Ya tapi ini kan gue. Yes. Buktinya gue aja sangkut. Ya, Ya. itu terserah guys. Don't trust anyone. Iya. Kan gini loh guys. Dengerin banyak orang, tapi ambil keputusan dari diri lu sendiri. Iya. Dengerin boleh, namanya kita ini, namanya kita baca, kita nonton, kita denger, kita olah di otak kita, Dan kita jadiin juga research keputusan. lah. Masa kita Yes. gara-gara dengerin orang terus tiba-tiba kita langsung jadi kayak Yes. pengen beli. Jangan dengerin satu orang, jangan Iya. percaya satu orang. Gue follow banyak. Even kita aja kita jangan didengerin loh ini ya. Iya. Gue nggak pernah dengerin Friends. Iya. Mudah-mudahan bisa ngerti. Ya. Kalau nggak ngerti, ya search lagi dong. Ya. Sebenarnya gue juga nggak ngerti. Ya, search lagi aja. Iya. Ya. Itu sih data yang so far kita dapat itu ya. Iya. Ingat guys, disclaimer kita bahwa Franz emang nggak pernah ngerti. Iya. Ya, apakah Anda Franz? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Everyone Bisa just jadi. like me. Kita semua Franz. Iya. Pokoknya hopefully market bisa cepat recovery lah ya. Yes. Semoga kita bisa semua segera keluar dari sangkut kita masing-masing. Ya, guys. Ya nggak? Secara simbolis gue akan memakai masker hijau. Kenapa tuh? Tandanya apa? Tandanya adalah semoga market hijau Cepat lagi. hijau. Yoi. Oke, I think that's it for today. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, sharing. Oke. See you in the next video. Bye. Yes, sama-sama.